Hello guys, balik lagi bareng admin di sini. Bulan Oktober adalah bulannya film horor. Hampir di setiap dunia, film horor serentak ditayangkan di bulan Oktober. Seperti ada yang spesial di bulan Oktober. Bulan Oktober identik dengan munculnya film-film horor. Seperti dikhususkan ada beberapa film horor yang harus tayang di bulan Oktober. Film yang berjudul Hellraiser dibuat jauh-jauh hari hanya untuk tayang di bulan Oktober. Film ini rekomen banget untuk kalian tonton guys. Nah di sini gue akan mencoba untuk menjelaskan secara singkat filmnya. Karena ini termasuk film horror thriller yang terkadang cukup menguras otak penonton untuk tahu bagaimana sih itu bisa terjadi. Sebelum lanjut, alangkah baiknya gunakan headset kalian agar atmosfer horornya lebih berasa. Belgrade, Siberia. Di awal cerita, sebuah transaksi terjadi antara Serena dengan Mr. Voigt. Dengan uang sebanyak itu, Serena hanya ingin membeli sebuah box yang di sini kita tidak diperlihatkan apa yang ada di dalam box tersebut. Lalu film langsung berpindah ke kediamannya Mr. Voigt, di mana di sana sedang diadakan jamuan pesta. Seorang pria secara tak sengaja bertemu dengan Serena. Sedikit perbincangan yang berujung mereka saling berkenalan. Pria itu mengaku kalau dirinya bernama Joy. Joy ini tamu undangan yang sengaja diundang oleh Mr. Voigt. Tiba-tiba saja Serena mengarahkan dia untuk menuju ke sebuah ruangan lain. Sedikit bertanya-tanya lalu Joy pun datang ke sebuah ruangan yang dimaksud. Terlihat ruangan yang sepi tanpa ada orang sama sekali. Di sana dia melihat ada sebuah benda seperti sebuah kubus yang terpajang. Kubus yang terlihat unik dan aneh itu menarik perhatian Joy. Tak lama Mr. Voigt pun datang. Joy yang merasa tidak enak hati sudah lancang masuk ke ruangan itu dan memegang kubus tersebut. Tapi Mr. Voigt sendiri membiarkan Joy untuk tetap memegangnya. Mr. Voigt menjelaskan kalau itu adalah sebuah teka-teki puzzle. Dan Mr. Voigt menyuruh Joy untuk memecahkan teka-teki yang ada di puzzle kubus tersebut. Joy lalu mencoba untuk memutarkan beberapa tuas. Tak lama kemudian kubus itu bisa merubah bentuknya sendiri. Perlahan Joy sedikit mulai paham mencoba untuk menyelesaikan teka-tekinya dengan melakukan beberapa putaran kembali. Namun di putaran terakhir, dengan cepat benda itu mengeluarkan sebuah pisau kecil yang melukai tangannya. Efek dari setelah tangannya terluka membuat penglihatannya mulai kabur. Tak lama kemudian datang sesosok makhluk dari dunia berbeda. Di saat Joy sedang tersiksa diburu oleh makhluk dari neraka. Sementara Mr. Voigt mengambil benda itu lalu menancapkannya menjulang ke arah langit. Mr. Voigt seperti sedang menyembah kepada sesuatu. Lalu dia meminta imbalan dengan menyebut nama Leviathan. Dia meminta sesuatu dari apa yang sudah dia kerjakan. Dan di sini film pun dimulai. 1 tahun kemudian kita diperkenalkan kepada Riley, tokoh utama dalam film. Trooper sebagai kekasih Riley, Matt sebagai kakak Riley, Colin dan Nora sebagai kerabat mereka. Diceritakan hubungan adik kakak antara Riley dengan Matt kurang begitu baik. Matt tidak suka kalau Riley berhubungan dengan Trooper, pria pengangguran yang tidak jelas asal-usulnya. Namanya juga cinta, semakin dilarang malah semakin nekat. Di suatu momen, mereka berdua pun sudah mulai muak dengan kehidupan yang mereka jalani saat ini. Anak muda pengangguran yang hanya ingin bersenang-senang saja. Mereka pun mencoba memikirkan sesuatu hal yang lebih berguna. Saat itu muncul sebuah ide gila dari Trooper, mengajak Riley untuk mencuri barang di sebuah gudang tempat pengiriman ekspedisi. Trooper mendapat bocoran katanya ada barang berharga yang akan dikirim. Dan barang itu kini masih tersimpan di gudang penyimpanan. Namun Trooper sendiri tidak tahu sebenarnya apa barang berharga tersebut. Yang dia tahu barang itu kepunyaan dari seseorang yang kaya raya. Tanpa berpikir panjang, akhirnya mereka berdua pun datang ke gudang yang dimaksud. Singkat cerita, mereka pun berhasil mendapatkan barang berharga tersebut. Yang ternyata hanya sebuah kubus yang terbuat dari logam. Kubus puzzle yang pernah dimainkan oleh Joy. Trooper yang merasa kecewa karena menemukan barang yang tidak berguna seperti itu. Tapi saat itu Riley yang melihatnya merasa tertarik dan meminta kepada Trooper jika dia tidak menginginkan kubus tersebut, biarlah Riley yang akan membawanya. Riley lalu kembali pulang setelah ia mendapatkan kubus tersebut. Saat dia melihat kubus itu, Riley merasa ada sesuatu yang aneh dengan kubusnya. Dengan perlahan memperhatikan secara detail setiap sudut yang ada di kubus. Hingga tak sengaja dia memutarkan beberapa bagian dari puzzle kubus itu. Semakin dia memainkan puzzle-nya, semakin dia terlarut untuk terus memutar beberapa bagian lainnya. Dan sampai pada bagian akhir, dia dikagetkan keluar pisau kecil yang hampir saja melukai tangannya. Riley semakin kagum sekaligus terheran dengan kubusnya.
Tak lama kemudian, tiba-tiba ada hembusan angin yang mulai dia rasakan. Dan anehnya hembusan angin tersebut membuat Riley dibuat tak berdaya dan malah berbaring di sana. Antara sadar dan tidak sadar, namun Riley sempat melihat ada sesosok makhluk yang memperhatikan dirinya. Sontak membuat dia menjadi terbangun kembali. Lalu tiba-tiba sesosok makhluk yang entah dari mana datangnya sudah ada di belakang Riley. Makhluk itu mengajak Riley untuk ikut bersama mereka dan mengatakan kalau Riley adalah orang yang terpilih. Si iblis itu mengajak Riley berkomunikasi. Dia mengatakan dari apa yang sudah Riley lakukan, memainkan pajil kubusnya, secara tidak sadar Riley sudah terikat perjanjian dengan si iblis. Dan Riley juga sudah dianggap setuju untuk melengkapi apa yang diminta oleh si iblis. Mau tidak mau Riley harus melanjutkan apa yang sudah dia mulai. Walaupun Riley sebenarnya tidak tahu apa yang mereka inginkan. Tapi kini di dadanya Riley tiba-tiba terlihat muncul sebuah lingkaran. Dan itu sebagai tanda kalau perjanjian dari si iblis sudah tercipta dengan dirinya. Pisau yang keluar dari kubus seharusnya untuk melukai Riley. Namun karena dia beruntung tidak mengenai tangannya, maka pisaunya akan terus terbuka mencari mangsa sampai kubus itu mendapatkan darah. Walaupun pisau tersebut tidak mengenai tangannya Riley, namun si iblis akan mencari orang-orang terdekat Riley yang akan dijadikan sebagai penggantinya. Dan di dadanya keluar sebuah rantai yang mengarah kepada Matt, kakaknya yang sedang tertidur. Matt terbangun karena merasa mimpi yang dialaminya seperti nyata. Seketika timbul rasa khawatir terhadap Riley. Di malam itu juga dia mencoba untuk mencarinya. Dan benar saja Matt menemukan Riley yang sudah tergeletak di sana. Saat dia akan membantu, Matt malah mengambil kubus yang dipegang oleh Riley. Dan seketika pisau itu keluar dan langsung melukai tangan Matt. Awalnya Matt belum merasakan apa-apa dan mencoba membawa Riley pergi dari sana. Tapi sebelum pergi dia sempat ke kamar mandi untuk membersihkan luka tangannya. Di luar Riley yang menunggu melihat kubus itu bergerak dengan sendirinya. Matt mulai merasakan gejala yang membuat penglihatannya menjadi kabur. Dan tak lama kemudian, ruangan itu kini berubah seperti membuka sebuah portal menuju ke dunia lain. Lalu terdengar teriakan Matt dari dalam kamar mandi. Setiap nyawa yang sudah diambil, kubus itu akan merubah bentuknya sendiri. Keadaan menjadi aneh dan tak masuk di akal. Riley yang mencari Matt ke dalam, namun dia sama sekali tidak menemukan keberadaannya. Beberapa saat kemudian polisi datang. Namun anehnya pihak polisi pun tidak menemukan jejaknya Matt. Dengan kejadian yang menimpa kepada dirinya membuat Riley menjadi gila. Teman-teman yang lainnya pun tidak ada yang percaya saat Riley mencoba menceritakan apa yang sudah dia alami. Lalu akhirnya dia kembali untuk menemui Trevor. Dia mencoba menceritakan kepada Trevor soal kubus tersebut. Trevor pun sama, karena semua apa yang dikatakan Riley tidak masuk di akal. Tapi Trevor sebagai kekasihnya lebih fleksibel mencoba akan memahami dan mencari tahu asal-muasal kubus tersebut. Dari petunjuk yang ada mengarahkan mereka untuk menemui seorang wanita yang kini dia sedang dirawat di rumah sakit. Wanita itu tak lain adalah Serena yang di awal film bertemu dengan Mr. Foy. Menurut info dari alamat pengiriman, kubus itu atas nama Serena. Serena pun merasa terheran kenapa Riley dan Trevor bisa tahu tentang kubus tersebut. Serena sempat menyinggung nama Roland Foy karena kubus tersebut berasal darinya. Lalu Riley memperlihatkan kubus itu kepada Serena. Melihat kubusnya yang sudah berubah dari bentuk awalnya, dia tahu kalau kubus itu sudah terkonfigurasi dari bentuk awalnya. Namun saat itu sempat terjadi rebutan di antara mereka berdua hingga kubus itu mengeluarkan pisaunya dan mengenai tangannya Serena. Takut terjadi sesuatu hal yang lainnya, Riley pun lalu segera pergi dari sana. Selang beberapa saat, Serena pun mengalami hal yang sama. Ruangan yang tiba-tiba berubah dan dia didatangi iblis kiriman dari neraka. Riley mencari tahu soal Roland Foy, nama yang sempat disebutkan oleh Serena. Mr. Foy adalah seorang kaya raya. Ada beberapa kejanggalan yang terjadi kepada dirinya. Mr. Foy dinyatakan hilang beberapa tahun yang lalu dan tak ada satu orang pun yang tahu keberadaannya sekarang. Sesaat dia sempat melihat kubus itu yang sudah merubah bentuknya kembali.
menandakan kalau kubus itu sudah terkonfigurasi karena kematian Serena. Sempat terjadi pertengkaran antara dia dengan Trapper. Trapper yang dibuat jadi gila karena teori-teori dari kubus yang tidak masuk di akal. Dia juga sempat ingin membawa kubusnya, namun Riley merebutnya kembali. Riley yang tahu soal kubus itu dan ia merasa kalau kubus tersebut bisa membantunya untuk mengembalikan Matt, kakaknya yang hilang. Walaupun Trapper sudah tidak lagi mau membantu, tapi Riley tetap nekat mendatangi ke kediamannya Mr. Void. Terlihat kediaman Mr. Void yang sudah tak berpenghuni dan bahkan sudah tidak terurus. Sesampainya di dalam, Riley melihat ada sebuah panel. Ada beberapa tombol untuk menyalakan lampu di sana. Ada juga tombol lainnya untuk menutup pintu yang terbuat dari logam. Dari pencarian dia untuk mencari tahu soal kubus itu, Riley menemukan sebuah buku yang menjelaskan tentang kubus. Setiap kubus itu berubah bentuk, ternyata mempunyai beberapa arti. Bentuk awal artinya kehidupan, bentuk kedua pengetahuan, bentuk ketiga cinta, bentuk keempat sensasional, bentuk keenam kebangkitan, dan yang terakhir adalah bentuk kekuatan. Beberapa saat kemudian ternyata Trapper, Colin, dan Nora datang menyusul. Mereka khawatir dengan keadaan Riley. Walaupun yang lainnya tidak sepenuhnya percaya dengan apa yang sedang dicari oleh Riley. Tapi mereka berusaha untuk memahaminya. Sementara di lain sisi, Trapper dan Nora yang berada di ruangan lain. Tak sengaja, Nora menekan sebuah tombol yang ada di balik meja. Ternyata tombol itu membuka sebuah pintu rahasia. Riley mencoba menjelaskan kepada Colin kalau kubus itu mempunyai 6 sisi dan 6 konfigurasi, dan kini tinggal 3 konfigurasi lagi yang tersisa. Dikatakan di buku itu bahwa bagi siapa saja yang memiliki konfigurasi akhir, maka orang tersebut akan diberikan jalan ke dimensi yang lebih tinggi, yaitu menuju menjadi pendamping Tuhan. Tak hanya itu, orang itu juga akan diberikan pilihan untuk memilih satu di antara 6 pilihan yang ada: kehidupan, pengetahuan, cinta, sensasional, kebangkitan, dan kekuatan. Tentu di sini Riley memilih kebangkitan jika dia berhasil menyelesaikan 3 konfigurasi yang tersisa, karena tujuannya hanya untuk mengembalikan Matt, kakaknya yang hilang. Namun saat dia akan memperlihatkan kubus itu kepada Colin, ternyata kubusnya yang sudah menghilang. Sementara Nora malah masuk ke pintu yang tadi terbuka. Tiba-tiba saja pintunya yang tertutup dan terkunci dengan sendirinya. Mereka tak sadar kalau Mr. Void selama ini bersembunyi di sana. Diam-diam Mr. Void mengambil kubus itu dari Riley, lalu menancapkannya ke tubuh Nora. Nora yang terus berlari akhirnya bisa keluar dan menuju ke sebuah ruangan lain. Riley yang tahu akan terjadi sesuatu kepada Nora, lalu dia meminta kepada mereka untuk segera pergi dari sana. Tapi kemanapun mereka pergi, takdir kematian Nora sudah tak bisa lagi dihindari. Perlahan Nora dibawa ke alam yang berbeda. Lalu iblis itu mulai mendatangi Nora layaknya malaikat pencabut nyawa. Tubuh Nora yang terikat dan ditarik rantai. Di detik-detik menuju kematiannya, Nora sempat membaca doa meminta ampunan kepada Tuhan. Dan perlahan si iblis mulai menyiksa Nora, menyuntikkan jarum-jarum yang ada di kepalanya. Tak lama kemudian, salah satu iblis mulai memangsa organ dalam tubuh Nora. Mereka tidak menduga kemanapun mereka pergi sama sekali tidak bisa menolong Nora. Kini mereka harus terjebak di hutan. Mobil yang mereka bawa pun malah masuk ke dalam semak-semak. Demi keselamatan semuanya, Trapper menyarankan untuk mereka kembali ke rumah Mr. Void dan menunggu pagi datang. Di saat Colin dan Trapper sedang bertengkar, Riley yang sudah tak tahan dan tak ingin ada korban lagi, dia lalu mencoba akan membuang kubus itu ke sebuah sungai. Namun tiba-tiba si iblis datang mencegah agar Riley tidak membuangnya. Iblis itu mencoba untuk menghasut pikiran dia dengan iming-iming kakaknya akan kembali jika Riley berhasil menyelesaikan 2 konfigurasi lagi. Tapi tak diduga Riley malah sengaja memutar kubusnya dan pisau yang keluar akhirnya melukai tangan Riley sendiri. Tak berselang lama setelah Trapper dan Colin menemukan Riley, para pasukan iblis itu kini mulai keluar untuk memburu Riley. Tapi untung saja dari pintu gerbang itu menghalangi si iblis yang akan mengambil Riley. Trapper yang sempat melawan si iblis, namun dia yang malah terkena gigitan dari si iblis. Di saat itu juga Riley menunjukkan pisau yang ada di kubus ke tubuh si iblis yang menyerang mereka.
Dan ternyata si iblis itu pun tak luput dari hukuman. Riley yang harusnya terpilih, tapi keadaan menjadi berubah tertukar dengan si iblis. Dan kini tinggal satu konfigurasi lagi untuk menyelesaikan teka-tekinya. Lalu mereka bertiga bergegas untuk segera masuk ke kediamannya Mr. Void. Setelah mereka berhasil menutup pintu gerbang, ternyata pasukan iblis tidak bisa membuka pintunya karena pintu gerbang itu terbuat dari logam. Sedikit informasi kalau para iblis tidak bisa membuka pintu yang terbuat dari logam. Mr. Void memang sengaja mendesain rumahnya untuk menghindari dari serangan si iblis. Setelah mereka mengobati lukanya Trapper dan membiarkan Trapper untuk tertidur. Namun tak diduga, ternyata Trapper sendiri adalah orang suruhan dari Mr. Void. Semuanya ini sudah menjadi bagian dari rencana mereka. Trapper dibayar mahal untuk menyusun semua rencana ini. Dan Mr. Void sendiri masih hidup dengan tubuhnya digerakkan oleh sebuah mesin. Dia meminta kepada Mr. Void untuk bersabar karena kubus itu hanya tinggal satu konfigurasi lagi. Setelah Riley tahu kalau kubus itu juga bekerja kepada si iblis, akhirnya dia menyusun rencana untuk menjebak si iblis masuk. Dan nanti untuk menyelesaikan konfigurasi terakhir akan menggunakan tubuh dari si iblis. Dia pun keluar, berpura-pura ingin menyerahkan dirinya. Di saat si iblis mulai mendekat, perlahan dia pun kembali masuk. Dan akhirnya salah satu iblis berhasil masuk ke dalam perangkap. Namun tiba-tiba si iblis tersadar dan berontak mulai mengejar Riley. Sayang, Riley malah tak sengaja menjatuhkan kubus itu, sementara dia terkunci di ruangan lain. Padahal Trapper sudah berhasil menjepit si iblis dengan pintu gerbangnya. Dan saat Colin yang akan mengambil kubus yang tadi terjatuh, namun kubusnya yang sudah tidak ada. Dan ternyata kubus itu sudah diambil oleh Mr. Void. Lalu menusukkan pisau yang ada di kubus itu ke tubuhnya Colin. Dan di sini akhirnya Riley tahu kalau Trapper adalah orang suruhan Mr. Void. Trapper sengaja mengajak Riley mencari kubus itu dan membiarkan Riley memilikinya. Terungkap fakta bahwa dulu sebenarnya Mr. Void sendiri sudah menyelesaikan 6 konfigurasinya. Namun saat itu dia salah dalam memilih pilihan yang ditawarkan. Dia memilih sensasional, namun ternyata sensasional yang diberikan si iblis tidak sesuai harapan. Mr. Void harus hidup dengan mesin ada di dalam tubuhnya. Sejak saat itu dia menyusun rencana kembali untuk mendapatkan konfigurasi ke-6 agar dia bisa memilih kembali untuk mengakhiri penderitaannya. Mr. Void juga mengatakan kepada Riley kalau semuanya ini adalah sebuah jebakan dari si iblis. Mr. Void sudah tidak peduli dengan hadiah yang dijanjikan oleh si iblis karena semuanya itu hanyalah tipu daya dari si iblis. Tak lama kemudian kubus itu sudah mulai berubah bentuk menuju konfigurasi terakhirnya. Mr. Void meminta kepada Trapper membuka gerbangnya agar iblis itu bisa masuk. Riley meminta kepada Colin untuk segera pergi menghindar sebelum iblis itu datang. Tak lama kemudian terlihat dari langit portal menuju ke dimensi lain sudah mulai mendekat. Tinggal hanya menunggu iblis itu mengambil jiwanya Colin. Sebelum si iblis membunuh Colin, Mr. Void masih menahan iblis lainnya. Sementara Riley diam-diam keluar melalui celah dari kaki iblis yang terjepit. Lalu mengambil kubus tersebut dan mencari keberadaan Colin. Dia juga sempat membuka gerbang itu agar si iblis bisa masuk. Si iblis yang kini sudah mendapatkan Colin. Namun saat itu Riley datang mengatakan kepada si iblis Colin bukan orang yang terpilih. Dan sebagai pengganti untuk kesembahan kepada iblis, Riley memilih Trapper untuk diambil oleh si iblis. Di saat bersamaan ketika si iblis menghampiri Mr. Void, ternyata si iblis mempunyai ketertarikan terhadap jiwa tamaknya Mr. Void dan akan menjadikan dia sebagai salah satu budak dari iblis Leviathan di masa depan. Mesin yang selama ini ada dalam tubuhnya terlepas sekaligus mengakhiri penderitaannya. Lies in dominance, in the sovereignty of anguish. Dan tak lama kemudian tubuh Mr. Void pun dibawa ke langit. Riley menusukkan kubus itu ke tubuhnya Trapper. Dan di sini akhirnya Trapper lah yang menjadi pengganti Colin.
Setelah semuanya selesai, Riley berhasil mendapatkan konfigurasi ke-6-nya. Dan kini mendapat kesempatan untuk dia mengklaim hadiah yang sudah dijanjikan. Di antara 6 pilihan, Riley diminta untuk memilih salah satunya. Yang awalnya Riley ingin berniat menolong Matt, kakaknya yang hilang, tapi dia sadar teringat ucapan dari Mr. Poi, kakaknya yang sudah mati tidak akan pernah bisa untuk hidup kembali. Dan dia tahu kalau semua pilihan yang ditawarkan oleh si iblis hanyalah sebuah jebakan. Tidak ada kebahagiaan yang diberikan oleh si iblis. Riley memilih untuk tidak memilih salah satu pun dari pilihan yang ditawarkan si iblis kepadanya. Namun ternyata liciknya jebakan si iblis dengan Riley memilih untuk tidak memilih dari 6 pilihan yang ditawarkan, itu sama saja Riley sudah memilih konfigurasi ratapan. Yang berakibat Riley akan menjalani sisa hidupnya dengan terus-menerus meratapi kehidupannya dan dengan rasa penyesalan. Tak lama, para pasukan iblis pun menghilang. Riley membiarkan bus itu berada di lantai dan kembali pulang dengan penuh rasa penyesalan. Ratapan itu sudah mulai dia rasakan. Tak pernah sedikit pun dia merasa lega dengan masih diberikan kesempatan dari kejadian yang menimpa kepada dirinya. Sementara Mr. Poi yang dibawa ke langit, kini dia diberikan kekuatan. Tubuhnya berubah dan menjadi budak iblis Leviathan. Lalu di sini film pun selesai. Oke guys, jadi itulah alur cerita filmnya. Sejuta cara bagi si iblis untuk menyesatkan manusia. Dengan tidak memilih saja, Riley harus terjebak dalam lingkaran mereka. Apalagi jika Riley memilih di antara pilihan yang ada, mungkin akan beda cerita. Tapi kalau dilihat dari ending, sepertinya film ini masih akan berlanjut. Mr. Poi yang kini diangkat dan punya kekuatan dari iblis Leviathan. Dan apakah film ini akan ada kelanjutannya? Kita lihat saja nanti. Oke guys, jadi cukup sekian dulu ya ceritanya. Semoga kalian suka dan terhibur. Salam hormat dari saya dan bye-bye.